menanamkan budaya positif di sekolah kita. Dan ini kita mulai insya Allah dari kelasnya masing-masing. Untuk yang pertama, kita mengacu pada penelitian Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu menegaskan bahwa tujuan pendidikan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini akan muncul sebuah kata-kata dari Pak Menteri, Mas Menteri itu seperti merdeka belajar seperti itu, yang akan memunculkan profil pelajar Pancasila. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Nah, yang menjadi titik tekan kita yang pertama yaitu mengenai perilaku yang dilakukan oleh anak-anak yang menurut kita itu menyimpang, katanya, seperti melakukan kesalahan atau bertengkar dengan temannya, ataupun mereka mencuri ataupun menjahili temannya seperti itu. Nah, ternyata dari semua yang dilakukan anak-anak itu ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin dari anak itu belum terpenuhi, atau mungkin belum terpenuhinya di sekolahan ataupun di rumah seperti itu. Untuk yang pertama seperti kebutuhan bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kekuasaan dan bakat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Contohnya saja, ketika anak itu tidak terpenuhi di kebutuhan bertahan hidup, misalnya anak itu mencuri makanan temannya. Kenapa? Karena dia sangat lapar. Seperti itu contoh nyatanya seperti itu. Jadi ketika anak sedang mencuri, kita harus tahu dulu anak itu mencuri kenapa, kok mencuri, gitu. Harus kita telisik lebih lanjut seperti itu. Jadi kita tidak harus langsung ketika anak mencuri langsung kita hukum, itu tidak. Jadi kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebanyakan beberapa kasus yang terjadi di SDID ini kurangnya cinta dan kasih sayang anak ketika di rumah. Kemungkinan seperti itu ya, karena saya juga tidak terlalu paham rumahnya itu seperti apa, maksudnya keadaan kondisi cinta dan kasih sayang di rumah seperti apa. Tapi ketika ditanya, ketika terjadi masalah di rumah, kita tanya di sekolahan,
kelas atau kesepakatan kelas itu kita bersama dengan murid, bukan dari gurunya sendiri, tapi antara guru dan murid membuat sebuah kesepakatan apa yang akan kita sepakati bersama selama selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti berangsur sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, untuk caranya biasanya kita buat diskusi, forum diskusi ataupun curah pendapat bersama anak-anak pada saat waktu lomba seperti itu. Kita buat anak-anak itu apa yang kamu inginkan di kelas ini, apa yang kamu pengen di kelas ini supaya kita itu bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan tentram seperti itu. Nah, untuk kelas saya kemarin itu membuat seperti ini. Jadi pendapat mereka tentang apa yang mereka butuhkan itu saya suruh nulis di sini. Saya suruh nulis. Setelah mereka semuanya menulis, itu nanti kita diskusikan bersama. Kira-kira yang sudah sama itu kita jadikan satu saja. Kemudian yang belum itu kita buat peraturan kesepakatan yang nanti bisa kita sepakati bersama seperti yang di sini. Ini sudah saya ringkas menjadi seperti ini, dan yang bawah ini adalah anak-anak yang sudah anak-anak yang mengikuti curah pendapat. Nah, dan ini ada tanda tangan sebagian dari anak karena kemarin masanya tidak bareng. Jadinya itu tanda tangan hanya sebagian dari anak-anak. Itu berarti menandakan bahwa anak-anak itu sudah setuju. Itu tidak dipaksa ya. Anak-anak setuju dan siap menjalankan keyakinan kelas di sini. Nah, keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian pernyataan dalam bentuk positif, bukan negatif ya, tidak ada kata tidak ataupun dilarang ataupun awas, maksudnya pokoknya kata-katanya dengan positif. Contohnya, kami dan warga kelas saling menyayangi. Itu artinya apa? Berarti dalam suatu kelas itu harus saling menyayangi. Nanti kalau ada yang membuat anak teman menangis, berarti kita harus menanyakan tentang keyakinan kelas. Mungkin masih ingat, karena yang namanya hukuman itu pasti diingat sampai kapanpun. Kemudian untuk sanksi ini bersifat membantu kita untuk sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian restitusi itu menguatkan. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, mereka itu seperti keluar dari sebuah kelompok. Dan restitusi ini tujuannya apa? Nanti ketika anak melakukan kesalahan, anak itu kembali ke kelompoknya itu dengan rasa percaya diri. Oh, saya bisa berada di kelompok yang awalnya saya yang kelompok saya yang dulu itu saya bisa, dan saya punya rasa percaya diri, saya punya rasa pemberani itu, jadi tidak takut kembali ke kelompoknya karena telah melakukan kesalahan dan tidak dikucilkan oleh temannya. Kemudian untuk selanjutnya dalam menghadapi sebuah masalah ada beberapa posisi kontrol. Posisi kontrol ada di halaman 4. Ada di halaman 4, posisi kontrol dalam menangani kasus, ya. Karena kita berada di sebuah sekolah, ya. Di sebuah sekolah pasti ada permasalahan, nggak mungkin tidak ada masalah, ya. Posisi kontrol kita itu biasanya ya kadang kita itu sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman ataupun manajer. Nah, contohnya untuk Bapak Ibu guru yang menjadi wali, ya, yang menjadi wali kelas, kira-kira posisi mana yang sudah pernah Bapak Ibu guru jalankan? Di posisi berapa? 1-3. 1-3. Ya. Untuk yang lain Bu Ambar? 1. Ya, 1. Oke. Udah aja mungkin? Semua pernah saya alami, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Sesuai dengan kondisinya, Bu. Kemudian untuk Pak Wahyu? 1, 2, Oke. 3. 3. Sebagai mantan 3, ya. Pak Ari? Sedanten sampun Pak. Alhamdulillah, berarti sudah tahu ya Pak jadi payahnya menangani masalah itu seperti apa, maksudnya. Kemudian untuk Pak Widodo? 4 sejagat, alhamdulillah, ya. Membuat orang merasa bersalah, pemantau, teman ataupun manajer. Nah, untuk tingkatan tertinggi sebenarnya di tingkatan manajer. Tapi kalau kita sudah
ranahnya itu kepada ranah akidah nih, kita sudah anak-anak itu sudah melanggar akidah, itu beda lagi ya. Itu ranahnya sudah bisa menjadi bukan memperbolehkan menghukum ya, tapi meragukan ya. Jadi kalau misalnya manajer ini tidak bisa dijalankan, otomatis yang atas-atas itu dijalankan. Kalau sudah mengenai tentang akidah yang tidak terjalankan itu. Kemudian dari posisi tadi, posisi 1, 2, 3, 4, 5 tadi, yang paling menonjol di sini, yang akan kita bahas di sini adalah posisi yang terakhir tadi, posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini ada 3 tingkatan yang mereka lakukan ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Artinya apa? Identitas itu gini, anak itu melakukan kesalahan. Kita bilang ke mereka, bukannya nggak apa-apa ya, maksudnya iya kamu melakukan kesalahan, ya kan? Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, agar mereka itu punya rasa tidak terlalu di bawah gitu loh, agar mereka itu bisa, oh yakin ya wis aku bisa gitu, pernah melakukan kesalahan. Dan apakah kamu sudah pernah melakukan semua orang pasti melakukan kesalahan, itu wajar. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang kamu lakukan tadi salah apa belum? Salah apa tidak gitu menurut kalian gitu. Nah, kalau sudah salah, nanti ke selanjutnya akan menanyakan kepada keyakinan yang sudah pernah dibuat. Jadi ada 3 tahapan seperti itu, segitiga restitusi tadi ya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, itu salah satu cara untuk menangani sebuah kasus jika ia berada di posisi seorang manajer. Nah, untuk kasusnya 1, ada Anto dan Gino. Di situ ada kasus Anto dan Gino itu awalnya di lapangan tidak awalnya berteman ya, satu kelas ini. Tapi tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Gino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suri, menanyakan Gino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Gino, bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Gino pun mengangguk. Kemudian, setelah itu memberi solusi lagi. Kalau tidak bisa menjahit terus bagaimana? Berarti kan dia memberikan solusi atas apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu belajar menjahit kepada Pak Irfan. Setelah belajar menjahit, akhirnya mereka berdua sudah akur kembali seperti itu. Jadi yang sudah dijalankan oleh Ibu Suti ini contoh dari seorang manajer. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk di poin terakhir. Ini kebutuhan dasar yang tidak dicapai tadi. Siapa tadi? Si Anto ya. Anto dan Gino ya. Gino pun menjadi emosi. Berarti ini kebutuhan yang ingin dicapai oleh Gino. Yang pertama adalah penguasaan. Karena dia kan adu mulut ya. Penguasaan, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi Gino ini sebenarnya ingin kebutuhan dasarnya yang pertama penguasaan. Dia ingin diakui kalau dia lebih hebat daripada Anto, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesenangan. Dalam kasus di atas, Gino bertingkah buruk karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah Anto yang kesal karena kancing bajunya tidak lepas. Itu kesenangan. Kemudian Ibu Suti kepala sekolah sebagai manajer karena sudah melewati 1, 2, 3, 4, 5 tahap tadi ya. Nah, posisi manajer, guru berbuat sesuai dengan sesuatu bersama
di halaman terakhir niku sebagai contoh. Nama siswanya siapa, nanti permasalahan yang terjadi apa, kemudian kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak kira-kira apa. Kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, menawi niku sampun diisi untuk Bapak Ibu guru. Nanti saya minta itu apa namanya akan saya fotokopikan, saya fotokopi dan saya ambil sebagai data untuk sebagian naon betul tidak semuanya. Oke. Matur suwun ya kerjasamanya Bapak Ibu guru. Untuk hari ini pangapunten sekali, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mungkin setelah ini bisa berdiskusi kita bersama. Kira-kira kalau ada yang kurang baik atau kurang berkenan bisa disampaikan langsung. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ini akan kita gunakan secara berkesinambungan di sekolah kita atau hanya di program guru penggerak ini? Artinya ini benar-benar kita masukkan dalam program kita di SDT Nurul Iman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelaksanaan ini kita memiliki banyak sekali kemanfaatan. Kemanfaatan yang pertama mungkin kalau dulu guru yang kuliah di pendidikan ya, ini kan secara psikologinya sudah dalam banget ya, artinya pemahaman psikologinya sudah lumayan sudah tinggi banget yang seperti itu, sehingga mungkin bisa bagi guru itu bisa mengingat-ingat kembali tentang materi-materi tentang psikologi pendidikan dan sebagainya seperti itu. Yang kedua, untuk penerapan ini sebelum ada kesepakatan kelas kan harus ada kesepakatan sekolah ya. Setelah ada kesepakatan sekolah ada kesepakatan pengajar guru, karena kan tidak semua guru sama persepsinya, tidak semua guru sama keyakinannya. Dalam hal ini harus dibentuk melalui sekolah. Oh, sekolah ini punya keyakinan seperti ini, dan nanti ketika sudah disepakati akan di round down. Jadi guru punya kesepakatan keyakinan yang sama, yang itu sudah disepakati bahwa ini adalah dari sekolah, dan keyakinan ini yang sifatnya guru itu ketika melaksanakan benar-benar paham. Karena kalau tidak paham, maksudnya itu ketika dalam pelaksanaan itu akan kembali menjadi tadi 3 perilaku tadi maksudnya. Jadi guru sendiri melaksanakan ini bukan karena ini adalah keyakinan bahwasanya ketika kita sudah round down dari sekolahan, guru melaksanakan ini, tapi oh ini karena ini ada program dari sekolah maka harus saya laksanakan. Perkara dadi urusan belakang, yang penting saya sudah melaksanakan, dan hasil akhirnya pun nanti SKL yang ingin kita ciptakan tidak akan berhasil seperti itu. Sehingga seperti apa nanti langkah ke depan. Yang pertama tadi apakah akan diterapkan, yang kedua bagaimana untuk penerapannya, sistem penerapannya tadi ke guru, ke sekolah, ke guru, baru ke murid seperti sekolah ataupun kepada Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab kepada seperti kurikulum atau ketersiswaan atau ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Jadi untuk tugas saya di sini ini kalau misalnya mau dibawa ke atas itu bismillah kita bersama-sama untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya untuk kesepakatan kita buat dari kesepakatan sekolah, kami siap. Ada beberapa indikator, itu nilai keyakinan itulah yang akan kita breakdown ke bawah. Jadi nanti harapannya adalah dari pihak sekolah, dari Pak Edi itu akan membreakdown terkait dengan visi itu, nilai-nilai keyakinan itu kita pertajam di guru. Nah kemudian nanti guru sebagai pelaku pembelajaran di sini itu akan membreakdown ke bawah yang berupa keyakinan kelas. Ini sebenarnya kalau kita tarik dari segi agama pun Rasulullah juga mengajarkan bagaimana terkait tadi di segitiga restitusi tadi, bahwa Rasulullah sudah menyampaikan bahwa setiap manusia itu adalah punya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah mereka yang bertobat. Dari sini tidak hanya siswa tapi juga guru, termasuk juga kita dalam hal itu mengajar, dalam kita bersikap dan sebagaimananya, itu kita selalu senantiasa banyak kesalahan. Maka dari itu perbaikan-perbaikan itulah ataupun yang kita sampaikan tobat itulah sebaik-baik manusia. Nah dari sini sudah ada sebuah irisan yang sangat dalam atau irisan yang sangat berhubungan sekali terkait dengan pendidikan keagamaan kita. Kemudian secara psikologis juga mungkin hal ini juga sudah disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan seorang laki-laki yang dia itu gemar berzina, di mana dia
mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya bisa, sholat bisa, jihad bisa, tapi satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan yaitu zina. Kemudian di situ Rasulullah tidak, sementara sahabat yang lain langsung memberikan punishment bahwa dia harus dihukum, dan kutip saat itu mungkin dengan pedang dan sebagainya, tapi Rasulullah memberikan statement bahwa kesini, aku tanya kepadamu, bagaimana bila itu terjadi kepada ibumu, adikmu dan seterusnya. Dari situ segi psikologinya yang ditarik, jadi bukan punishment dan hukumannya yang langsung diterapkan, tapi di situ ada humanismenya ataupun di sini tadi juga disampaikan solusinya bagaimana dan sebagaimananya. Nah, mungkin satu itu, dan itu juga sudah sekilas yang disampaikan juga sudah kita miliki bersama selaku seorang guru ya, pendidik, maka semacam ini juga harus kita miliki dan kita pelajari bersama. Memang tidak mudah tapi bertahap, dan saya sangat setuju ini dijalankan. Kemudian terkait dengan tadi tidak jadi mengajar, maka kita kembali ke visi misi. Kenapa itu kita berikan indikator ya, biar kita tidak kemana-mana, dan tanda kutip kita hanya memilih beberapa hal yang mungkin kita anggap paling urgent. Jadi dari situ karena kita punya keterbatasan waktu, tenaga dan sebagaimananya, dan sekaligus sebagai hal yang bisa dipertanggungjawabkan, maka hanya di indikator-indikator itulah yang mungkin kita pertajam. Sementara yang lain tetap mengikuti, ya, semacam itu. Jadi mungkin tadi sempat disampaikan Bu Rahayu bahwa yang menjadi keyakinan yang sudah ditanamkan adalah yang ada di SKL itu, dan di situ sudah ada yang ditarik dari visi misi dan juga hal yang lain indikatornya, maka saya mendukung. Kemudian SOP-nya dalam perjalanannya mungkin tadi sudah disampaikan seperti ada tadi, tapi saya tidak dibagikan tadi kebetulan. Ini. Jadi dari situ seperti apa aja nanti mungkin saya pelajari di belakang hari. Jadi SOP-nya di perjalanannya waktunya mungkin itu yang dipertajam Pak Ustadz tadi gitu. Jadi intinya itu secara umum saya tarik, kemudian coba saya perjelas nanti ke arah operasionalnya semacam itu. Ya, mungkin itu dari kami, dan sekaligus nanti dari kedinasan kami juga sudah didaftarkan kepala sekolah penggerak masalah nanti terkait terjaring atau tidak walau biswab, tapi saya sudah mendaftarkan diri. Ingin mengatakan. Kita semuanya bersama-sama untuk menjalankan budaya positif di sekolah dengan semangat mulai dari diri sendiri. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.